Mohon izin saya duduk boleh Pak ya? Pakai kursi singgah sana lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal mu'minun wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan anugerah yang tiada tara, khususnya kita masih komitmen untuk mengimani dan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, dan juga yang tidak kalah anugerah Allah yang sangat subhanallah, yaitu sehat walafiat. Bapak Ibu sehat semuanya nih Bu? Bapak, itu yang penting. Di sini ada 3 Margiono, dari Mariono dulu dong ya. Ustadz Mariono 74 tahun, Margiono 71, Pak Mardianto 17. 60 ya. Jadi senior saya. Jadi 3 Mar, lagi yang Mar? Marjali ada ya? Oh banyak Mar. Oh ada lagi Mariadi. Ya. Pastinya suasana Idul Fitri, saya secara pribadi Omargi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Siap Bapak Ibu memaafkan diri saya? Karena saya memberikan Al-Quran tematik, pasti banyak salahnya. Al-Quran itu benar adanya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pedoman hidup manusia, sebagai tatanan kehidupan agar kita, Islam yang kita peluk ini adalah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal bihalal tuh hanya ada di Indonesia. Luar biasa banget di Indonesia ini. Walaupun diawali pada saat itu di zaman kemerdekaan, di mana banyak perselisihan, banyak bentrok. Bapak Insinyur Soekarno, bapak bangsa kita itu dengan teman-temannya tuh konflik, terutama persoalan kemerdekaan Republik ini agak sedikit terseok-seok, tapi ada ide untuk saling bersilaturahmi, halal bihalal pada saat itu. Terus tiap tahun ada dan sekarang terlestari. Saya kira hanya di negeri kita Pak yang ada halal bihalal Pak ya. Di negeri lain nggak ada Pak ya. Itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengingatkan, halal bihalal itu kita menghalalkan. Ada 3 hal yang harus kita pahami pada saat halal bihalal. Yang pertama, halal bihalal secara konteks adalah kita diingatkan, kita mengingatkan, kita diingatkan oleh suasana seperti ini.
Saya malam-malam apa yang harus saya sampaikan? Saya ambil beberapa catatan, apalagi sekarang ekonomi kita lagi cukup kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Ada sebuah ayat yang membuat saya semangat untuk terus berkarya, untuk terus berproduktif. Surat ke-65 ayat 2 dan 3 di ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah, pernah pasti ingat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pernah ingat Pak ya? Barang siapa yang takwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Pernah dengar ayat itu Pak ya? Pasti ingat. Kenapa kita tidak manfaatkan? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan solusi, Allah akan membukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat 3-nya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Kira-kira janji Allah ini benar apa benar? Pasti benar lah. Wa may yatawakkal. Nah, ada kalimat wa may yatawakkal, barang siapa yang tawakal. Tadi takwa, sekarang ketawakal nih. Apa bedanya nih takwa sama tawakal? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dicukupkan keperluannya, nggak ada nilai angka loh Pak, nggak 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak. Tapi dicukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Bekerja loh Allah. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Subhanallah. Talak nih Pak, surat kedua dan 3. Pertama, level pertama adalah takwa. Level pertama. Level kedua nanti tawakal. Level VIP, level ketiga nanti imam takwa. Nah, itu yang udah pasti Nabi Allah Ibrahim sebagai imam takwa. Makanya Ibrahim kenapa dikatakan imam takwa? Karena dia sebagai sumber kasih sayang. Kalau mata air, ada sumber air itu terus mengalir dari gunung itu, luar biasa air yang menghidupi seluruh manusia. Makanya Ibrahim bapak, bapak rahim. Wah, bapak kasih sayang.
Dan bapak yang hadir di sini juga bapak-bapak kasih sayang minimal sama istrinya, sama anak. Bapak sumber kan Pak? Sumber kasih sayang. Nah, sebelum takwa diawali dulu dengan iman pada Allah. Pasti ingat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhalladzil muslimin muslimat? Ya ayyuhalladzina amanu. Saya waktu 50-an pasti pernah jatuh bangun lah Pak ya. Ketika jatuh gejebluk. Jatuh, ada yang bisa bangun, ada yang enggak, bahkan ada yang terus meninggal. Banyak loh teman saya begitu jatuh. Waktu itu nggak ngerti kenapa kok saya begini ya. Luar biasa Pak saya Pak. Saya kalau ingat suka nangis tuh ya. Anak saya perlu susu bendera aja yang harganya 15.000 itu saya harus, mohon maaf nih nggak apa-apa curhat Pak ya. Saya harus mengumpulkan kertas-kertas yang tidak dipakai oleh guru-guru. Saya kan guru. Saya kumpulin tuh kertas-kertas ulangan yang nggak pernah dipakai, yang diikat-ikat tuh Pak, di pojokan. Saya minta buat saya ya. Sekedar buat beli sarden sama susu 15.000 itu saya kiloin tuh Pak. Kenapa saya begini ya? Jadi kepala sekolah saya disingkirin, difitnah, ada apa gerangan? Kata temen, lu masih percaya nggak sih sama Tuhan yang Maha Kaya Raya? Kalau udah nggak percaya ganti Tuhan besok. Saya gituin Pak. Ganti Tuhan. Bapak yakin nggak Allah Maha Kaya Raya? Kalau nggak yakin besok cari ganti Tuhan. Saya digituin tuh Pak, ya Allah. Wah di situ saya Pak. Sekarang baru kejawab Pak. Baru kejawab. Oh Tuhan ada rencana. Jawabannya nanti saya sampaikan ke Bapak di akhir kayaknya. Proses iman itu nggak sederhana Pak. Wih luar biasa perjuangan Nabi Muhammad untuk agar dia tuh hijrah, tidak berhala lagi, agar dia tidak membuli kaum wanita, agar dia tidak mengubur lagi anak-anak wanita, agar dia tidak menuhankan laki-laki lagi, agar dia, wah luar biasa yang diawali dengan dicintai pada waktu remaja, dikasih gelar Al-Amin, dipercaya ketika 40 tahun kok jadi ngerusak tatanan masyarakat Quraisy, kesel dia itu, maka dimusuhi. Bahkan puncaknya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dari Mekah, diusir di kampung sendiri, kampung yang dicintai, diusir di jalan, bahkan dikejar, dibunuh karena ngerusak tatanan yang musyrik, kafir, istilahnya kafir Quraisy. Itu luar biasa itu Nabi, dari seorang saudagar yang kaya, istrinya Khadijah siap ikhlas untuk iman. Tapi dengan keteguhan hati, yakin Allah Maha Kuat, yakin Allah Maha Penolong, yakin. Kenapa saya kalau memang Allah sayang sama saya, kenapa nggak digugurkan aja itu kafir? Tidak, harus bekerja. Nabi Muhammad juga diuji, juga Nabi Muhammad kecintaannya kepada Allah diuji. Ya, di Al-Baqarah 214 kalau ingat, emang kamu kira akan masuk surga? Emang kamu dibiarkan saja mengatakan beriman kepada engkau sebelum datang cobaan-cobaan, malapetaka? Nanti dicek di surat kedua ayat 214, luar biasa. Kalau saya paling baru 3 cobaan, 5 cobaan, paling ujung-ujungnya ekonomi paling.
Tapi kalau kita yakin Allah Maha Kaya, wa may yattaqillah, nah, barang siapa yang bertakwa, yaj'allahu makhraja, Allah akan bukakan solusi jalan keluar. Bukan langsung ngasih duit, plek, enggak. Solusi jalan keluar. Setelah ketahui jalan keluarnya, setelah tahu solusinya, kerjakan. Itu maksudnya. Karena dikasih mulut, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan sebagai aksesoris tubuh kita. Katakanlah sudah beriman. Panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, berintrospeksi diri, bekerja, beriktikaf. Siam itu banyak maknanya, Pak. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, Pak. Makanya dalam sebulan Bapak dilatih beritikaf untuk introspeksi diri. Bapak dilatih untuk bertadarusan bolak-balik baca Quran. Bapak dilatih untuk bersilaturahmi melalui tarawih. Ada yang 20, ada yang 8. Alhamdulillah. Ya, saya masih kuat di sini 20. Tambah 3, masih kuat Pak Mariono, cuman sayang dikasih sekali dong Pak ya. Ya nggak apa-apa, giliran Pak ya. Yang lain-lain banyak yang 8. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh, yang nggak boleh, yang tidak sembahyang. Yang nggak sembahyang 2 rakaat juga. Kenapa kita dilatih syarut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan? Kenapa dilatih? Sebulan lamanya, ditutup dengan 1 hari, 2 hari Idul Fitri. Lupa yang sebulan itu Pak, yang ingat adalah ketupat dan opornya. Masih ada Pak ketupatnya Pak? Wah, ketupat. Ketupat itu juga ngaku lepat sebetulnya. Belah ketupat, maka yang muncul adalah suci bersih. Ada Pak, belah ketupat dibuka hitam. Dalam sejarah saya belum pernah lihat. Dibuka putih, diseset semua. Munculkan cahaya. Kalau udah takwanya puncak, wasari'u ila maghfirah, dan segera mohon ampun. Pertama, segera mohon ampun. Nggak boleh kerja yang lain sebelum segera mohon ampun. Baru dirimu infakkan hartamu di waktu lapang dan sempit. Segera mohon ampun, baru tahan amarah. Nggak mungkin bisa tahan amarah kalau tidak diawali mohon ampun, Pak. Segera mohon ampun, baru wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nggak mungkin dia akan terbersit di kepikirannya, aku ingin memaafkan dia yang telah menyakiti hatiku yang paling dalam, yang telah minjem duit saya nggak pernah bayar-bayar, gangguin terus. Nggak mungkin saya akan maafkan kau sampai titik darah penghabisan. Ada nggak yang seperti itu saking bencinya Pak? Tapi kalau diawali mohon ampun kepada Allah, dia akan segera mengampuninya Pak. Memaafkannya luar biasa. Yang paling terberat adalah memaafkan. Jadilah sumber memaafkan. Tidak bisa dia melakukan kebaikan sebelum wasairu ila maghfirah, sebelum segera mohon ampun, segera mohon ampun. Karena setiap detik selalu pikiran kita berubah. Karena ingat, ketika kita berada di jalan yang lurus, yang selalu kita doa ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah di mana posisi dia, mulut, tangan, kakinya, pendengaran, penglihatan, hatinya, komitmen dengan beriman rukun Islam dan melaksanakan rukun Islam, komitmen terhadap rukun Islam dan dilaksanakan, serta komitmen istiqomah terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk dan rahmat buat kita semua. Sebulan penuh kita bertadarusan, luar biasa, dan semuanya akan sirna jika tidak disegerakan, mohon ampun. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Iling-iling sira manungsa lanang wadon tuwa lan muda, saben dina padha ilinga kapan-kapan nampa timbalan kamu suci gelap-gelap bakal mati astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Sesudah kita sholat wajib dan sunnah, pertama kali setelah salam apa Pak? Istighfar lupa. Luar biasa. Allah Maha Pengampun ya Pak? Mungkinkah kita dikasih kalau kita tidak minta? Tidak mungkin. Maka ketika berpuasa itu, yang pertama halal bihalal ini kita diingatkan bahwa kita akan diminta pertanggungjawabannya. Karena ketika kita telah diberi tubuh kita, ketika diri kita masuk ke dalam jasad yang namanya janin di dalam perut ibu, kita punya badan, kita diberikan ada maksud. Setelah digembleng selama 9 bulan, dikasih gizi melalui makanan yang dimakan oleh sang bunda, lalu kita dikeluarkan dan kita menangis karena kita sadar pada saat itu saya harus bekerja. Setelah Allah berbicara dengan gunung, langit, bumi, mau nggak pegang amanahku? Dia menolak. Surat ke-33 ayat 72. Itu proses kenapa kita bisa lahir. Gunung siap? Tidak, saya tidak sanggup ya Allah. Langit tidak, bumi tidak, khawatir tidak bisa melaksanakannya. Lalu amanah itu diberikan oleh si jabang bayi yang nanti keluar jadi manusia. Digembleng dengan mulutnya, digembleng dengan kakinya, digembleng pendengaran, penglihatan, artinya yang aksesoris tubuh kita ini untuk bisa melaksanakan amanah itu. Itulah kita diingatkan dengan berwudu. Ketika mulut ditutup, tangan mereka berkata dan kaki menjadi saksi apa yang telah mereka lakukan. Ada 3 fungsi manusia dalam halal bihalal ini diingatkan, yaitu menjaga aset Allah.
Aset Allah yang pertama adalah alam semesta. Gunung, laut, sungai dijaga dengan baik. Jangan ditutup dengan beton. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan dipatok-patokin tanah. Karena tanah yang udah dipersiapkan untuk rumah air, untuk keselamatan kita agar tidak banjir. Ada yang di Bekasi rumahnya, Pak? Ada saudara di Bekasi, Pak? Kebanjiran banget nggak, Pak? Itu akibat apa, Pak? Sampah. Jaga aset Allah itu, alam semesta. Di surat ke-7 ayat 10, kusiapkan bumi lengkap dengan makanannya, dengan sumber kehidupannya. Jaga itu bumi. Bumi adalah rumah kita, dijaga baik-baik. Maka orang yang beragama, orang yang beriman, bangun tempat pengingat, tempat sujud yang namanya masjid. Tapi ketika masjid ada yang ada ribut, maka diingatkan dengan sebuah nama, ikhlas. Ikhlas. Ditulis depannya ikhlas, karena ikhlas adalah sumber dari segala sumber. Apapun yang dilakukan dengan tidak ikhlas seperti mata organa. Apa namanya, Pak? Mata organa ya, yang tidak seperti air di daun, hilang begitu saja. Ikhlas itu penting, Pak. Puncak dari segala wujudnya pahala. Kebaikan dibalas kebaikan adalah ikhlas. Setuju nggak, Pak? Nah. Yang kedua, aset generasi alam semesta. Penduduk bumi, jaga bumi. Bumi adalah tempat tinggal manusia. Kalau nggak ada manusia, maka bumi nganggur. Jaga. Miniatur bumi adalah di tempat rumah. Urus anak dengan baik, urus cucu dengan baik, karena dia adalah kader. Ini maksud kita, saya jaga biar bengal anak kita, biar susah istri kita yang selalu marahin kita melulu barangkali. Parian aman, Parian? Kalau bukan karena aku diingatkan menjaga aset Allah. Istri aset Allah bukan, Pak? Anak aset Allah nggak, Pak? Kenapa dibully? Jaga anak kita, sayangi, sayang alami. Inilah ceritanya, saya punya anak 6, macam-macam warna-warninya. Gua ikhlas redo mau diapain aja. Yang penting saya jaga dia dari kelaparannya, dari kesakitannya, dari kependidikannya. Dijaga. Setuju nggak, Pak? Nah, Pak Mariono ngejaga istrinya sampai nini kaki. Apa nini? Kakek nini. Parian juga luar biasa. Masih tetap dia, Pak? Dari dulu tidak ada goyangan lain? Alhamdulillah. Perhatikan nih, halal bihalal kita diingatkan selama sebulan. Mulut dijaga, berpuasa mulutnya untuk tidak berbicara kasar, dijaga mulutnya untuk tidak menyakiti, dijaga mulutnya berpuasa untuk tidak berkata-kata bohong. Dijaga sebulan agar kita tidak berbohong, kita jujur. Yakin luar biasa wanita-wanita di Jamaah Al-Ikhlas mendapatkan suami-suami yang jujur, suami-suami yang soleh. Alhamdulillah, bersyukur istri-istri itu, bersyukur ibu-ibu yang suaminya pagi-pagi udah sujud.
Untuk diingat bahwa mulut dijaga di puasa kemarin selama sebulan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Kalau dia masih menyakitkan orang lain dan sudah dilatih sebulan, batal secara hakikatnya puasanya. Remet lagi bulan puasa tahun berikutnya. Mungkinkah kita bisa ketemu? Belum tentu, Pak. Halal bihalal ini kita diingatkan bahwa mulut kita udah puasa selama sebulan untuk tidak melakukan kejahatan, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan istri, kata-kata yang menyakitkan anak, kata-kata yang menyakitkan tetangga dekat, kata-kata yang menyakitkan tetangga jauh, kata-kata yang menyakitkan sesama teman sejawat, apalagi menyakitkan sama-sama sujud di masjid Al-Ikhlas ini. Semua aman di sini? Alhamdulillah. Agar bisa tawakal. Kalau udah ketawakal, diberikan rizki dari arah tidak terduga. Kalau takwa, baru jalan keluar. Tawakal adalah komitmen untuk terus melakukan istiqomah, mulut berpuasa tidak hanya di bulan puasa. Di bulan-bulan lain pun mulut tetap berpuasa, menjaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, apalagi menyakitkan istri kita yang telah menjaga merawat anak kita. Kira-kira kualat enggak ke suami yang telah istrinya menjaga anak kita lalu dia berselingkuh wanita lain? Saya tidak nyinggung loh, enggak, ini di luar sana, bapak-bapak di sana. Di sini aman. Bersyukurlah ibu-ibu yang mendapatkan suami seperti ini. Kualat tuh. Di surat Ar-Rum ayat 40, daratan lautan telah rusak akibat tangan. Maka dia akan merasakan akibat yang telah dilakukan itu. Diingatkan, telah dilatih selama sebulan agar tangannya tetap bersedekap ketika sholat. Hai tangan, lu jangan ngaco ya. Tangan dilatih, Pak. Tadi saya sholat nggak ada yang tangannya dijidat begini. Diam. Tangannya itu harus diam. Diam. Aman, Pak. 5 menit, Pak. Biarpun ada musuhnya lewat di depan, teman yang dia benci, dicari kemana-mana karena dia utang belum bayar, Bapak tidak akan bakalan, hei sini lu ya lagi sholat gitu. Pasti batal. Begini tangan, nggak ada yang ikat loh Pak, nggak ada yang ikat, tapi Bapak komitmen. Yang diingat adalah bacaan-bacaan dan makna yang harus dikerjakan pada saat tidak waktu bersembahyang. Tetap tangan dijaga tidak merusak. Dia tidak akan mau mendandatangani konspirasi uang pelicin agar proyek diberikan. Di luar sana masih banyak nggak kira-kira itu tangan Pak? Dilatih selama sebulan. Tarawih juga 20 tetap begini nggak Pak? Tetap begini. Maka halal bihalal adalah untuk menyadarkan agar tangan tidak melakukan kejahatan-kejahatan, agar tangan tidak sembarangan matokin tanah orang yang bukan haknya. 5 cm, besok 5 cm, besok 5 cm, tahu tanah orang habis. Di sini aman Pak? Alhamdulillah. Kita mau menanjak ke tawakal Pak. Iblis masih bermain di orang-orang yang bertakwa. Di surat ke-41 ayat 36, ketika si iblis menggoda pikiran-pikiran orang yang bertakwa, segera ingat, istighfar dan mohon perlindungan kepada Allah. Orang yang bertakwa aja Pak dihajar Pak sama si iblis Pak.
Apakah kita sudah setingkat berapa nilai ketakwaan kita? Masih 10%, 20%, 30%? Anak kita yang tahu. Makanya kita kok begini terus, rezeki hilang terus, nggak ada, di belum sampai. Kalau ke tingkat tawakal, Pak, aman datang sendiri, Pak. Banyak nggak Pak teman-teman kita yang kontrakannya 25 pintu, Pak. Datang sendiri nggak itu duit, Pak? Kontrakan, tanahnya banyak, datang sendiri tuh duit tiap bulan, Pak. Nyetor, Pak. Siapa lagi? Bandar kerupuk, Pak. Bandar tempe. Kira-kira Bapak bandar apa sekarang ini, Pak? Tawakal. Kita masih terus, Pak, diingatkan agar kaki kita melangkah dengan baik. Diingatkan selama sebulan kita datang ke masjid untuk melangkah ke tempat kita sujud, ke tempat Allah yang menciptakan kaki tangan. Bukti saya tidak sombong, bukti saya merendah. Masalah kualitas keimanan iblis daripada kita. Iblis mah luar biasa yakinnya terhadap Tuhan. Tapi satu yang dia tidak bisa, merendah diri, Pak. Untuk apa aku bersujud sama Adam yang dari tanah lempung, tanah jelek, sedangkan aku dari api? Enggak mau saya. Dia tidak bisa merendah diri. Itulah sebabnya kita diingatkan. Habis sholat itu berjabatan tangan sambil merendah. Benar-benar lupa. Dijaga ini silaturahmi. Dijaga, tidak semua dia kayak begini, Pak. Karena kesalahan itu setiap detik ada. Puncaknya adalah halal bihalal adalah setelah kita 0 mind. Pertahankan dengan komitmen rukun iman dan rukun Islam. Jaga mohon ampunnya, jaga berinfaknya di waktu lapang dan sempit, jaga menahan amarahnya, jaga memaafkan selalu kesalahan orang lain, jaga selalu berbuat baik. Kalau itu udah beres, puncak ke Al-Baqarah 177. Sabarnya luar biasa. Cahaya dirinya adalah mewakili cahaya Tuhan. Lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Tawakal, Pak, artinya komitmen. Nanti kalau puncak tawakal, paling enggak kita jadi cucu Nabi Allah Ibrahim yang mengikuti kesolehannya. Ciri orang yang tawakal itu, Pak, jauh dari kemusyrikan, Pak. Saya buatkan sajak untuk bagi orang yang bertawakal. Mudah-mudahan saya bawa ini. Saya baca tulis apa tuh? Sajak. Ini, Pak. Saya buatkan, Pak, ciri-ciri orang yang bertawakal sebagai penutup. Sujud yang tidak menujunya. Aku sujud, tapi tak tahu kepada siapa sesungguhnya dahiku menyentuh. Apakah engkau, wahai kekasih, atau hanya bayangan dari diriku sendiri ketika aku bersujud? Hampa apa yang ia sujudi. Tak paham jidat ketika menyentuh bumi. Aku melapaskan namamu berbagai zikir, tapi diam-diam ingin disanjung, ingin dilihat sebagai kekasihmu. Aku sembahyang, aku sholat, tapi bukan karena rindu,
melainkan agar aku disebut hamba yang taat, agar catatan amalku tak kusut. Betapa liciknya jiwaku, ia mencuri dari cahayamu dan menamakannya zikir. Ia menyembah bayangannya sendiri dalam menyebutnya cinta. Lalu aku teringat iblis. Saudaraku, iblis itu adalah sebangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin adalah kakak kita, saudara kita, yang tak pernah berhenti sujud si iblis itu. Tapi menolak satu perintah karena ia tak sanggup merendah. Apakah aku tak sedang menapaki jejaknya? Tuhan Allah Maha Kuasa, jika sujudku bukan untukmu, hapuskan saja semuanya. Lebih baik aku binasa dalam kejujuran daripada selamat dalam kepalsuan. Engkau tak butuh gerakan tubuhku, engkau tak haus pujian bibirku, engkau hanya mencari hati yang rela hancur demimu. Maka hancurkanlah aku, agar aku tahu di balik puing-puing ibadah palsu ada rahasia cintamu yang tak bisa ditipu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi orang yang tawakal, puncak dari takwa. Silakan saya kembalikan dulu. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Maafin ya. Maafin ya. Semoga jadi tawakal ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak ya? Masih kuat ya? Udah nggak asam urat lagi. Pak Mardianto. Mana? Maafin Pak ya. Alhamdulillah. Amin amin amin. Terima kasih. Kelamaan ya. Pinginnya lebih banyak. Ya, sama-sama. Ya, salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai gaya masjid ya. Ya. Sama-sama. Jaga kesehatan Pak ya. Sehat ini. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan. Ya sama-sama. Siapa ya?
Ampurannya. Ampura ya. Ya Nabi Terus mahal. Ya Rasul Ya, siapa ya? Ya Oh, udah semangat. Ya, jaga kesehatan Pak ya. Ya, salam. Jaga kesehatan. Tinggal jar, terus semangat jar. Anak muda. Sama ya. Bawa berapa usia? Ya, saya 70. Sama ya. Ya Nabi ya Hadir jamaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama membacakan suratul Al-Quran